kita yang kemarin mengenai pecahan. Sebelum kita mempelajari materi hari ini, ada baiknya kita mereview dulu pembelajaran kita yang kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis pecahan. Pecahan itu digolongkan berdasarkan 4 jenis. Yang pertama, pecahan biasa, pecahan campuran, persen, dan desimal. Anak-anak, ternyata satu bentuk pecahan itu bisa diubah ke dalam bentuk pecahan yang lainnya. Misalnya, pecahan campuran, dia bisa diubah ke dalam bentuk pecahan biasa, ke bentuk desimal maupun ke bentuk persen, maupun sebaliknya. Nah, hari ini kita akan mempelajari cara mengubah pecahan ke bentuk desimal maupun sebaliknya, mengubah bentuk desimal ke dalam bentuk pecahan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kita akan mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita mengubah pecahan tersebut ke pecahan yang berpenyebut 10, 100, 1000 ataupun 10.000. Yang kedua, kita mengubahnya ke bentuk pecahan desimal. Oke, untuk lebih memahaminya, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Oke, contoh soal yang pertama. 1/5 akan kita ubah ke dalam bentuk pecahan. 1/5 ini merupakan bentuk pecahan biasa. Bagaimana cara mengubahnya ke dalam bentuk desimal? Kita gunakan langkah-langkah yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Yang pertama, kita ubah penyebut ini ke bentuk pecahan yang berpenyebut 10, 100, 1000 ataupun 10.000. Oke, caranya kita cari atau kita mulai dari penyebut yang paling kecil, yaitu 10. Kira-kira 5 itu bisa nggak dikalikan dengan satu bilangan yang hasilnya 10? Bisa ya? 2. Berarti ini bisa diubah menjadi 10 dengan cara mengalikan 5 dengan angka 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Agar adil ya, 1 atau pembilangnya juga kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, ini masih dalam bentuk pecahan biasa. Bagaimana cara mengubahnya menjadi bentuk desimal? Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, 2/10 itu sama artinya dengan 2 dibagi 10. Ingat ya, pembilang atau atas selalu di kolom di dalam, sedangkan penyebut 2. Sekarang bagaimana cara membagi 2 dengan 10? 2 bisa nggak dibagi 10? Nggak bisa Bu, karena kurang. Gimana caranya? Caranya kita menambahkan 0 di belakangnya, lalu hasilnya kita buat 0, ya. Sekarang 20 sudah bisa dibagi 10. 10 dikali berapa hasilnya 20? Dikali 2. Maaf ya, dikali 2. 2 dikali 10, 20. Sini taruh sini 2, di sini 20. Kurangkan hasilnya. Jadi 2 dibagi 10, 0,2. Ya. Nah, tapi Ibu kasih tips nih biar cepat cara menentukannya. Kita lihat di sini ya. Cara yang kedua, 2/10. Caranya, angka pembilang atau angka yang di atas kalian tuliskan di sini 2. Sekarang kalian lihat angka penyebutnya 10. Seperti Ibu jelaskan sebelumnya, 10 artinya persepuluhan. Persepuluhan itu berada satu angka
kita ke langkah pertama, mengubah penyebutnya berpenyebut 10, 100, 1000 atau 10.000, kita ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Masih ingat di kelas 4? Kali bata, kali bawah, tambah atas, ya. Oke, jadi 1 dikali bawah, kali ba. 1 kali 4, 4. Bata, tambah atas. 1 kali 4, 4. Ditambah 3, 7. 7 per 4. Nah, ketika dia sudah dalam bentuk pecahan biasa, maka ia bisa berubah ke dalam bentuk desimal. Kita pakai lagi cara yang pertama tadi. Kita mengubahnya berpenyebut 10, 100, 1000 ataupun 10. Kita mulai dengan angka 10 ya. 4 bisa nggak berubah jadi 10? Atau ada nggak perkalian 4 yang hasilnya 10? Nggak ada ya. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. Kuat 10. 100. Oh, 100 ada. Ternyata 100 ada. Bilangan berapa yang dikali-kali 4 hasilnya 100? 25. Oke. 4 dikali 25 sama dengan 100. Ingat, kita harus adil. Kalau yang penyebut dikali 25, yang bawah dikali 25, berarti yang atas atau pembilang juga dikali 25. 7 dikali 25. Berapa? 7 dikali 25? Berapa anak-anak? 175. Oke, pinter. 175. Sekarang coba ya, kita nggak usah pakai cara ini. Kita gunakan cara yang Ibu ajarkan yang kedua. Tulis dulu pembilangnya. 175. Sekarang kita lihat ada berapa nol di penyebutnya. 1, 2. Kita hitung dari belakang ya. 1, 2. Berarti dia berada di antara 1 dan 7. Lihat, 2 nol di bawah, 2 angka di belakang koma. Jadi 175 per 100 sama dengan 1,75. Jadi 1/3 per 4 itu sama dengan 1,75. Oke ya. Oke, selanjutnya yang kedua, gimana kalau mengubah bentuk desimal ke pecahan atau sebaliknya? Oke, kita lanjutkan. Buat dulu ya. Oke. Yang kedua, cara mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan. Langkah yang pertama, kita mengubah pecahan desimal itu ke bentuk pecahan yang berpenyebut 10, 100, 1000 maupun 10.000. Langkah kedua, mensederhanakan pecahan-pecahan tersebut menjadi pecahan yang paling sederhana. Kita langsung masuk contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama, 3,4. Oke. Ya, langkah pertama, kita ubah dulu bentuk desimal ini menjadi pecahan biasa yang berpenyebut 10, 100, 1000 atau 10.000. Caranya kita tuliskan angka 34 di atasnya menjadi pembilang. Sekarang kita lihat ada berapa angka di belakang koma? 1, 4. Berarti dia berpenyebut 10. 34 per 10. 3/4 per 10 ini masih bisa disederhanakan ke dalam bentuk pecahan yang lebih sederhana. Caranya seperti apa? Kita cari satu bilangan yang bisa habis membagi kedua bilangan tersebut. 34 dengan 10 itu sama-sama bisa dibagi 2. Oke. Ya harus adil ya. Ketika atas dibagi, di bawah dibagi. Ketika atas dikali, di bawah dikali. 34 dibagi 2, 17. 10 dibagi 2, 5. Oke. Jadi 3/4 itu sama
sama dengan 17/5. Ya. Atau kalau kalian ingin mengubahnya kembali ke dalam bentuk sederhana, ketika pembilangnya jauh lebih besar dibanding penyebutnya, kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya seperti apa? Ingat 17/5 itu artinya 17 dibagi 5. 5 kali berapa? Yang mendekati 17? 5 kali 3, 15, banyak 2. Ingat ini pelajaran kelas 4 ya. 3 kita taruh di tengah atau sebagai satuannya. Sisa 2 itu di atas. Penyebutnya 5. Kita cek ya dengan kali batal. Kali bawah tambah atas. 3 kali 5 15 tambah 2 17. Oke, jadi 3/4 hasilnya ke dalam bentuk pecahan yang paling sederhana menjadi 32/5. Kembali ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya. 2,25. Sama seperti yang tadi, kita ubah pecahan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa yang berpenyebut 10, 100, 1000 maupun 10.000. Tulis ya, 225. Tulis 225-nya sebagai pembilang. Sekarang lihat, ada berapa angka di belakang koma? 1, 2. Persepuluhan, perseratusan. Berarti penyebutnya 100 atau banyaknya 0 sebanding dengan banyaknya jumlah angka di belakang koma. Ya. Selanjutnya pecahan ini apakah sudah sederhana? Ternyata belum. Ya. Ini masih bisa disederhanakan. Kita cari satu bilangan yang bisa membagi kedua bilangan tersebut. 225 dan 100 itu bisa dibagi dengan bilangan 25. Oke, 225 dibagi 25 itu 9. 100 dibagi 25 itu 4. Ya, sama seperti sebelumnya. Bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. 9 dibagi 4 yang mendekati 2 kali 4. 8 sama dengan 1. 2 yang taruh 5 sebagai satuannya, sisanya sebagai pembilang dan penyebutnya 2 kali 4 1, 8 ditambah 1 9. Jadi 2,25 sama dengan 2,1/4. Oke, satu tips buat kalian ya. Bagi kalian anak-anak yang susah menentukan kira-kira bilangan apa yang bisa membagi keduanya,